Oke, biar segala yang bernapas memuji nama Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melewati aku. Haleluya. Dulu saya sering ini satu sering saya harap bukan tentang saya. Baik Tuhan, shalom, selamat. biar segala. Baik, shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai masalah hati. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang penting. Sehingga firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jadi saudara, firman Tuhan sangat jelas memperingatkan kita atau mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka setan menyerang pusat kehidupan, yaitu hati kita. Dia ingin menghancurkan hati kita dengan hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak sesuai. Kenapa? Karena dia tahu pusat kendali, salah satu pusat kendali manusia adalah hati. Jadi setan terus menyerang hati kita. Setiap hari dia berusaha untuk mendapatkan hati kita. Karena kalau dia dapatkan hati kita, dia menaruh hal-hal yang negatif, maka di situ kita akan gampang mengalami berbagai serangan. Dan hidup kita semakin hari semakin menurun, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Sehingga dia menyerang dan dia terus berusaha menyerang di pusat kendali. Salah satu pusat kendali manusia, yaitu hati, sentral, pusat. Dia terus menyerang dengan berbagai macam hal, sehingga membuat kita iri hati, membuat kita benci, membuat kita dendam. Kita memasukkan sampah, kita memasukkan penyakit ke dalam hati kita ketika kita tidak mengampuni, ketika kita tidak mengasihi, ketika kita melukai, ketika kita menghina, ketika kita memfitnah, atau kita difitnah dan kita tidak mau mengampuni. Itu terus kita sementara membawa masuk hal-hal yang buruk ke dalam hati kita. Tanpa sadar kita sudah tidak menjaga pusat kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Saudara, akibat dari sakit hati ini atau hal-hal yang buruk yang kita simpan dalam hati membuat hati kita terluka, membuat hati kita hancur, remuk. Padahal firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ketika kita mulai sakit hati, kita kecewa, kita iri hati, semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk kita simpan dalam hati, maka itu akan membuat kita mengalami penurunan baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Banyak hal yang kita rasa. Akhirnya tubuh kita mulai mengalami sakit, jiwa kita terganggu, dan kita memadamkan roh. Kita mengalami sakit karena kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, sulit mengampuni, mengingat kesalahan-kesalahan orang masa lalu yang membuat kita terluka. Padahal hati itu adalah pusat dari kehidupan. Dan kalau kita tahu rahasia firman Tuhan, bahwa obat sejati, obat untuk semua jenis penyakit adalah hati yang gembira, maka kita akan selalu membiarkan hidup kita, hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, sumber damai sejahtera itu,
Kita akan rindu akan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan firman Tuhan, rindu berdoa, rindu memikirkan hal-hal yang baik, sehingga hati kita penuh dengan kegembiraan, penuh dengan nyanyian, penuh dengan syukur. Maka ketika hati kita bergembira, itu adalah obat untuk semua jenis penyakit. Setan seringkali menipu kita, dia menyerang kita, menyerang hati kita, lalu kita mulai mengalami sakit penyakit. Di situ kita menghabiskan uang kita berjuta-juta untuk pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, minta pertolongan dokter, tabib, bahkan kita juga mencari jalan pintas, pergi ke dukun dan sebagainya. Dan kita punya tenaga, punya pikiran, punya materi, semua terkuras habis. Padahal firman Tuhan dengan jelas sederhana sekali. Obat untuk semua jenis penyakit adalah hati yang gembira. Oleh sebab itu jangan biarkan kegembiraan hati kita dicuri oleh setan sedikit pun. Ketika kita sadar, kita rasa mulai dicuri, cepat kita masuk mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman, memuji, menyembah Tuhan. Terus masuk dalam hadirat Tuhan dan biarkan Roh Kudus membuat hati kita bersuka cita. Dan ketika kita bersuka cita, ada semangat yang baru, tubuh kita mengalami kekuatan, jiwa kita mengalami ketenangan, dan roh kita terus bernyala-nyala. Jadi hati kita adalah pusat. Bersihkan hati kita, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat, tapi obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Tetapi semangat yang patah atau hati yang terluka yang membuat semangat itu patah, itu hal-hal yang membuat tulang kita menjadi kering atau kita mengalami berbagai macam jenis penyakit. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Kita tidak perlu lagi buang uang. Ada orang yang sakit, stres, mengalami gangguan di pikiran, mengalami migrain, dan sebagainya. Lalu setelah dia renungkan kenapa dia mengalami banyak tekanan pikiran, tekanan batin, karena dia membiarkan hatinya dicuri oleh setan. Saudara, orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga hati mereka. Lalu hati sesama, pemimpin mereka tidak jaga, terlebih hati Tuhan. Mereka telah banyak melihat mujizat. Kalau saudara baca di Keluaran, kitab Keluaran, lalu saudara Bilangan, Ulangan, itu bercerita, saudaraku, kisah-kisah yang sangat luar biasa, banyak sekali kisah pertolongan Tuhan yang nyata bagi orang Israel. Tapi saudara, kalau orang yang tidak bisa menjaga hati, walaupun mujizat besar terjadi dalam dirinya, dia tetap tidak mau bersyukur, dia tetap tidak mau bersuka cita, dia tetap tidak mau berterima kasih. Orang Israel sudah melihat banyak mujizat, air keluar dari batu. Pertama juga mereka melihat bagaimana laut itu dibelah dan mereka bisa menyeberang, tapi mereka tidak tahu bersyukur. Lalu di Bilangan pasal 11, mereka diberi makan mana, roti yang begitu indah, yang enak dari surga. Tapi mereka masih mengeluh, kami makan roti ini kami tambah kurus, kami mau makan daging. Akhirnya burung puyuh yang sangat banyak diberikan. Mereka tidak punya hati yang bersyukur. Iya, mereka tidak puas karena mereka tidak bisa menjaga hati mereka. Orang yang tidak bisa menjaga hati, dia tidak tahu bersyukur, dia tidak tahu memuliakan Tuhan, dia tidak tahu berterima kasih, menggerutu yang ada, dan itu membuat dia diserang. Hidupnya menjadi sarang dari berbagai macam hal-hal negatif dari setan. Oleh sebab itu hari ini sekali lagi biarkan Tuhan menguasai hidup kita, menjaga hidup kita, sehingga kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam.